wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhirul Marta Rahmatia, NIM 19314141097 dari kelas PGMI 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang bertema tentang visi, misi, dan tujuan ajaran agama Islam. Yang kita ketahui bahwa agama Islam menjadi risalah Nabi Muhammad dalam Al-Quran yang dinyatakan sebagai agama rahmatan lil alamin bagi setiap umat manusia. Landasan agama Islam dari Al-Quran meliputi 3 bagian. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kerasulan, dan yang ketiga kitab suci. Ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai dasar pijakan. Tauhid Rahmutiyah yang artinya ketuhanan yang Maha Rahman dan Rohim. Pembuatan kategori tauhid ini didasarkan pemahaman terhadap konsep rahmah Allah dalam Al-Quran, sebagaimana kategori tauhid uluhiyah dan rububiyah berdasarkan pada pemahaman terhadap keilahan dan keeropannya. 1. Tauhid rububiyah, Allah menjadi Rob dengan Rahman. Dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri. Tetapi dalam susunan kalimat ia menjadi keterangan sifat kedua dan ketiga bagi Allah telah sebelumnya diberi keterangan sifat Rob al-Alamin. Tauhid uluhiyah, Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Dalam ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillah, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi keterangan sifat dari Allah. Tauhid mulkiyah, Allah menjadi penguasa hari pembalasan dengan rahmah. Pengulangan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah juga berhubungan dengan kapasitasnya sebagai Malik Yaumiddin yang disebutkan dalam ayat sesudahnya. Yang keempat, tauhid fil al-asma wal sifat, aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Dalam ayat keempat, Al-Quran ditegaskan bahwa Allah memiliki al-asma al-husna. Al-asma adalah jamak dari isim yang menurut Al-Jurjani adalah sesuatu yang menunjukkan pada pengertian dalam dirinya sendiri tanpa disertai salah satu dimensi waktu. Kerasulan rahmat, Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Yang pertama, misi kerasulan. Misi Nabi Muhammad untuk menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan pun dinyatakan untuk seluruh umat manusia yang tidak hanya terbatas bagi bangsa Arab pada zamannya, tetapi untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman. A. Misi pembawa kabar gembira. Tujuan Rasulullah mewujudkan rahmat Allah. Nabi tentunya tidak akan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk mewujudkan rahmatnya dalam kehidupan jika dia tidak memahami keadaan umat yang didorong untuk mendapatkannya. Nabi menjalankan peran sebagai pemberi kabar gembira itu dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama, meneduhkan sejukan. Yang kedua, menyuburkan. Yang ketiga, membuahkan. Yang keempat, mengharumkan. Yang kedua, misi pemberi peringatan. Dalam surat Al-Naziat ayat 45, secara jelas disebutkan bahwa sesuatu yang ditakuti itu berupa hari kiamat. Nabi memberikan peringatan terhadap hari itu karena manusia pada saat itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan memperoleh balasan yang seadil-adilnya. Dari surah itu jelas bahwa Nabi memiliki misi sebagai pemberi peringatan. Kewenangan Nabi diaktualisasikan Nabi dengan menjalankan tugas-tugas menjelaskan wahyu yang diterimanya kepada umatnya, membangun jiwa, membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada umat. Dengan kewenangan dan tugas itu, sebagai Rasul, Nabi tidak berwenang memaksa masyarakat menyambut kabar gembira dan peringatan yang disampaikannya. Tujuan dan tugas kenabian sentral ini dapat terwujud dan terlaksana dengan pelaksanaan 5 tugas kenabian instrumental yang lain, yaitu menyempurnakan sistem nilai, mendakwahkan agama Hanafiyah Samhah, mengajarkan hikmah, menentukan hak dan kewajiban, menyampaikan ilmu. Ini Nabi, keteladanan dalam integritas moral pada sifat-sifatnya yang dimiliki Rasul antara lain jujur, sidik, dapat dipercaya, amanah, cerdas, fatonah, dan menyampaikan pesan dengan benar dan sempurna, tabligh.
Jadi kita sebagai umat Nabi harus meneladani integritas dan etos yang dimiliki oleh Nabi. Selanjutnya, kitab suci rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Landasan ketiga agama Islam adalah kitab suci sebagai rahmat. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup baik. Landasan ini di samping termasuk bagian dari risalah Nabi Muhammad yang ditegaskan sebagai rahmat dalam surat Al-Anbiya ayat 107, juga ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 86 dan Ad-Dukhan ayat 6. Supaya tujuan itu dapat diwujudkan, landasan dalam Al-Quran dijabarkan ke dalam nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Islam. Yang pertama mempersatukan, yang kedua menyelamatkan, dan yang ketiga memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi pertama mempersatukan umat Islam. Fungsi ini diungkapkan dengan kalimat larangan tafaruk, wala tafaroku. Dalam kalimat itu secara bahasa menyatakan larangan tidak terhimpun, terpisah-pisah dalam kelompok-kelompok tanpa koherensi satu dengan yang lain. Berarti larangan ini menunjukkan perintah untuk bersatu. Fungsi yang kedua menyelamatkan umat manusia. Dari agama Islam adalah menyelamatkan umat manusia. Fungsi ini diungkap dalam potongan ayat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Dalam ayat ini, fungsi ini diungkap dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan mereka darinya. Para musafir memberi pengertian berbeda tentang ungkapan tepi jurang neraka. At-Tabari menjelaskan bahwa ungkapan ini merupakan perumpamaan dan kekafiran yang mereka ikuti sebelum memeluk Islam. Fungsi yang ketiga, memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi ini diungkapkan dengan perintah untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Perintah itu melekat pada Islam yang menunjukkan fungsi memperbaiki, perintah dakwah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar sebagai pengalaman agama kehidupan nyata yang dijalani para pemiliknya. Sebagai pemeluk agama yang menjadi kelompok dan masyarakat, umat Islam menjadi organisasi yang memiliki tujuan mewujudkan hidup baik dengan melaksanakan misi mengembangkan keberagaman tridimensi, mengembangkan peradaban material spiritual, dan integrasi sosial politik. Maka perwujudan pelaksanaan ketiga misi itu adalah dengan pola usaha. Untuk memperbaiki kehidupan ada beberapa macam gerakan yang dilakukan umat, yaitu 1. Gerakan dakwah. Pola gerakan yang harus dilakukan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, gerakan amar ma'ruf. Gerakan kedua yang harus dilakukan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah gerakan amar ma'ruf. Gerakan amar ma'ruf adalah gerakan melaksanakan hal terbaik yang dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk mewujudkan kualitas hidup baik dan terbaik. Yang ketiga, gerakan nahi mungkar. Gerakan ketiga yang harus dilakukan umat untuk memperbaiki kehidupan adalah gerakan nahi mungkar. Gerakan nahi mungkar adalah gerakan mencegah dan melarang keburukan dan kejahatan yang memungkinkan menurut kondisi masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dan terbaik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.